dunia. Yang kedua perempuan, ya. Lupa nak balik-balik rumah, gagal perempuan, ada tak? Banyak. Bahaya, karena memang bahaya, ya. Maka diingatkan oleh Nabi, ya. Bahaya. Tapi juga jangan sampai terlalu takut sampai dah kahwin. Ini salah juga. Sedang-sedang saja. Banyak orang hancur karirnya, ya tak? Gara-gara perempuan, hancur rumah tangganya, hancur keluarganya. Ada tak? Banyak. Maka hati-hati. Fattakun nisa, nasihat Nabi untuk kita berhati-hati. Berarti kalau dinasihati oleh Nabi, berarti perkara itu, ya, perkara itu bisa membahayakan untuk kita. Karena Nabi itu kalau sudah mengingatkan kepada kita, berarti perkara itu bahaya untuk kita. Atau di antara maksudnya fattakun nisa adalah al-mihnah, ujian. Termasuk ujiannya manusia adalah wanita. Maka sering kita dengar harta tahta wanita, termasuk ujian. Terutama, ya, biasanya yang duitnya lebih. Kalau duitnya sedikit ni, tidak lebih ni biasanya tidak terlalu berat ujian. Ujian perempuannya. Yang berat ni biasa duitnya lebih. Maka diingatkan oleh Nabi, fattakun nisa. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khudu' ila Allah Ta'ala wal luju' ilaihi fi jamil ahwal. Ya Allah, senantiasa doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Jadi Nabi saja berdoa tentang perkara ini. Padahal Nabi ini orang yang mulia, orang yang dijaga oleh Allah, tapi masih minta kepada Allah. Berarti maksudnya apalagi kita harus kita ini lebih-lebih lagi meminta perkara ini. Apa doa senantiasa dipanjatkan oleh Nabi? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, as'aluka, aku minta kepadamu huda, hidayah, petunjuk. Ini doa yang sangat penting, ya. Kita hafalkan, ya. Kita doakan setiap hari, setiap habis solat. Kapan waktu kesempatan kita berdoa, doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu huda, petunjuk. Karena penting, orang itu kalau sudah dapat hidayah daripada Allah, selamat dah. Petunjuk daripada Allah, selamat. Berarti dia itu senantiasa dibimbing, ya. Ibarat kita ini orang buta. Orang buta itu selamat tidak selamatnya tergantung siapa yang bawanya. Kalau bawanya tidak benar, ya, bisa masuk ke jurang. Tapi kalau bawanya benar, ya, bisa selamat. Begitu juga manusia ini kalau tanpa dibimbing oleh Allah, ya, semua jalan, semua perkara yang dia buat tujuannya bisa mencelakakan. Maka penting kita itu minta huda, petunjuk daripada Allah. Bahkan pentingnya minta petunjuk ini salah satu doa yang wajib dipanjatkan minimal 17 kali sehari. Makanya di dalam Al-Fatihah itu, di dalam sholat itu kita diwajibkan untuk baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena dalam Al-Fatihah itu ada doa minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kenapa? Karena sangat pentingnya hidayah, petunjuk. Orang itu kok tidak diberi hidayah oleh Allah, ya, hidupnya celaka.
tergelincir terus. Kelihatannya lurus, tiba-tiba tergelincir. Nah itu ciri-ciri orang tidak diberi hidayah oleh Allah. Maka doa Nabi, as'alukal huda, ya Allah aku minta kepadamu petunjuk. Ditunjukkan jalan yang lurus, dituntun ya ke jalan yang lurus, jalan yang baik. Watuqo, ya Allah aku minta kepadamu takwa. Takwa itu makna, di antara makna takwa adalah ya, dijaga dari perkara yang diharamkan oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Jadi orang itu kalau dijaga oleh Allah, maka akan susah untuk melanggar larangan Allah. Kemudian wal afafa, ya Allah minta afaf, bersih dari perkara yang tidak halal. Di antaranya maknanya afaf itu dijaga dari perkara yang haram. Di antara maknanya afaf adalah diberi kecukupan. Afaf di antara makna afaf. Maka doanya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal afafa wal ghina. Ya Allah berikanlah, aku minta kepadamu petunjuk, takwa, kemudian dijaga dari perkara yang haram, wal ghina dan kecukupan. Ini penting, cukup. Kadang-kadang ada orang kaya tapi tidak cukup. Ada orang miskin tapi cukup. Maka yang penting itu kata para ahli ulama cukup. Cukup itu walaupun sedikit tapi cukup semua. Untuk makan cukup, ya. Untuk sekolah anak cukup, untuk istri cukup. Tapi kalau tidak dicukupkan oleh Allah, banyak pun kurang terus. 10 juta kurang, 100 juta kurang, 1 miliar pun kurang. Kenapa kurang? Karena di hatinya tidak diberi oleh Allah rasa cukup. Nah itu yang bahaya. Kurang terus. Ya. Maka yang dipinta itu bukan ya, banyak tapi cukup. Suko-suko banyak dan cukup. Jadi kalau cukup itu jangankan banyak, sikit ya dia cukup, apalagi banyak. Maka salah satu doa Nabi ghina, diberi kecukupan. Wal ghina katanya al ghina nafs. Kaya itu adalah orang yang hatinya kaya. Hakikatnya kaya itu adalah orang yang hatinya kaya. Kaya itu bagaimana? Cukup, udah merasa cukup. Apa yang diberi oleh Allah cukup. Sehingga hati itu merasa lapang, merasa tenang, berapapun yang diberi oleh Allah. Cukup, merasa cukup. Karena dicukupkan oleh Allah hatinya. Maka penting kita minta sehingga kalau kita sudah hati kita merasa cukup, mudah kita bersyukur. Jangankan banyak, sikit pun bersyukur. Tapi kalau hati kita sudah tidak diberi rasa cukup oleh Allah, jangankan sikit, banyak pun tidak cukup. Itu bahayanya. Sehingga hati itu tidak ada rasa bersyukurnya. Hati tidak ada rasa syukur, maka hidupnya susah, gelisah, merasa kurang terus, ya. Sehingga tidak ada ketenangan. Itu bahayanya kalau kita tidak diberi rasa cukup dalam hati. Maka doa ini supaya Allah beri rasa cukup. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Penting hidayah, takwa, ya, dijaga dari perkara yang haram, kemudian diberi hati yang merasa cukup. Keempat-empatnya penting semua. Hidayah ya penting, takwa ya penting, ya, dijaga oleh Allah penting, diberi rasa cukup penting.
Ini intisari doa. Intisari doa, diminta minta hidayah, minta takwa, minta dijaga dan minta diberi rasa cukup. Jadi Nabi saja doa ini, seharusnya kita juga doa ini.